Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Ye. Oh jamaah. Ye. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Hari ini saya kembali hadir di Islam itu Indah. Masya Allah, ini kebahagiaan buat saya karena didampingi oleh guru-guru yang luar biasa. Ada Ustadz Maulana. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ada Habib Muhammad Syahab. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah juga Ustadz Syam. Assalamualaikum Ustadz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah hari ini kita akan membahas ini tema yang sangat luar biasa, menarik sekali dan perlu sekali untuk kita pelajari. Yaitu ada sebuah pertanyaan, bisa nggak sih takdir buruk itu diubah? Wow. Kalau memang bisa, bagaimana caranya? Atau paling nggak amalan apa yang harus kita jalankan, Ustaz? Kalau gitu sebenarnya tema kita bahas apa sih? Nah, judulnya adalah Stop Ngeluh, Ayo Ubah Takdir dengan Ini. Wah, Nah, makanya jamaah siapin catatan karena kita akan bahas tentang bagaimana cara mengubah takdir buruk jadi baik. Masya Allah. Dan untuk awalan kita akan melihat VT berikut ini tentang tabrakan maut terjadi di Bandung. Ini dia. Alhamdulillah wa inna ilaihi raji'un. Bib, kalau ngelihat berita itu Bib ya, kita berdoa mudah-mudahan semua korban yang husnul Kalau khotimah habis ya. lihat ketabrakan tuh langsung naik mobil nggak berani ngebut. Betul ya. Lewat betul 5 meter langsung ngebut lagi. Baik Bib, ini ada pertanyaan begini Bib. Benar nggak salah satu cara untuk menolak takdir buruk yang berupa kecelakaan yang akan terjadi? Baik. Selain doa ini ada zikir khusus Bib katanya. Siap. Silakan Bib. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Izin Ustadz Maulana Ustadz Syam, Dude, dan para tamu-tamu, malaikat-malaikat semuanya. Insyaallah yang nonton dan yang di rumah. Artinya takdir itu bisa berubah atau tidak sih? Artinya riwayat Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib mengatakan takdir itu bisa berubah. Berubahnya dengan apa? Berubah dengan doa. Makanya orang suka berdoa itu, ya Allah panjangkan umur kami. Artinya minta panjangan umur. Takdir umur itu sebenarnya sudah ada. Takdir umur semenjak kita 4 bulan di dalam kandungan ibu kita itu sudah ditiupkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikatnya bahwasanya umur kita sudah ada. Tapi memang ada dua hal. Ada yang mengatakan panjang umur itu arti panjang umur adalah umurnya barokah. Yang kedua artinya panjang umur artinya umur itu betul-betul dipanjangkan. Kemudian ketika ada tabrakan, bisa nggak dengan berubah? Makanya ada doa-doa. Kita itu keluar rumah itu baca doa alhamdulillahi ala kulli hal atau alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus sholihat atau bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Terkadang memang kena kita tabrakan, tetap ditabrak karena takdir tabrak. Tapi mungkin takdirnya ditabrak sama truk, kita juga ditabrak tapi gara-gara doa ditabrak sama sepeda. Tapi tetap ketabrak, artinya ada qadha, ada qadar. Qadha itu belum terjadi. Ketika qadar atau takdir itu sudah terjadi. Mungkin rencananya subhanallah, rencananya ditabrak truk, tadinya takdirnya, tapi dengan dia sebab berdoa, kemudian tawakkaltu 'ala Allah, menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, membaca hamdalah, alhamdulillah. Makanya Nabi SAW itu kalau melihat sesuatu yang nikmat tuh beliau katakan alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Ya Allah, dengan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan menyempurnakan kenikmatan-kenikmatan. Kemudian kalau lagi melihat sesuatu yang kurang disukai, alhamdulillahi ala kulli hal. Artinya segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas setiap keadaan yang terjadi, semuanya tetap kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau dapat hal tersebut kita tadi baca inna lillahi wa inna ilaihi
rajiun. Semuanya kita serahkan kepada Allah. Kenapa? Karena semua kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, jadi doa itu penting setiap kita mau Sangat menempuh mukhul perjalanan. ibadah. Doa itu Masya Allah, otaknya, intinya ibadah. Masya Allah, terima kasih Habib. Sama-sama Insya Dude. Allah, mudah-mudahan jadi pengingat bagi kita yang ingin memulai perjalanan selalu dimulai dengan doa. Nah, sekarang saya ingin bertanya ke Ustadz Maulana. Yeay. Masya Allah, Udah ini kita kayak 11-12 ya. 11-12 ya Ustadz, saya juga berasa nih saya. Semangat. Pasti yang lagi nonton tuh senyum-senyum tuh. Ih. Aduh, Masya Allah. Apalagi fans-fansnya Dude nih. Waduh, Banyak saya banget. ngefans sama Ustadz malah. Ustadz, ini berkaitan dengan takdir baik nih Ustadz ya. Betul. Kalau kita ingin supaya takdir buruk dirubah menjadi takdir baik. Katanya bisa dengan memberi sedekah kepada anak yatim. Oke, betul. Nah pertanyaannya begini Ustadz, kalau memang iya, lebih baik anak yatim itu dari kalangan keluarga atau dari luar keluarga? Oke, siap. Silakan Ustadz. Makasih banyak. Masya Allah, tabarakallah. Izin Habib yang baik hati, tidak sombong. Rajin menabung. Ustaz Sams. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Nih pertanyaan Dude bagus banget nih. Apa? Menyantuni santunan kepada anak yatim. Ketahuilah ketika kita menyantuni anak yatim itu yang mana sih? Anak yatim itu yang hilang penanggungnya. Makanya disebut anak yatim. Karena yang menanggungnya hilang. Makanya ayahnya meninggal namanya yatim. Kalau binatang yang yatim itu adalah yang induknya. Bukan pejantannya, induknya. Karena yang menanggung dia nggak ada. Dan usia yang ditanggung itu, anak yatim itu 17 tahun ke bawah. Jadi kalau ada yang meninggal orang tuanya di atas 17, itu bukan yatim itu. Jadi yang yatim itu 17 tahun ke bawah. Dan mohon maaf kalau bertanya, yang mana yang bagus kita kasih? Ya jelas yang dahulukan orang yang terdekat dari diri kita. Terdekat dari kita yang jadi tanggungan, ponakan dan sebagainya. Mohon maaf tanpa menggurui. Ketika kita menyantuni, itu bisa merubah takdir. Iya. Tasaddaqu fa inna sadaqaku bikaku minanar. Sedekah itu penolak bala. Sedekah itu adalah bisa merubah takdir. Tadi sudah dijelaskan oleh Habib. Gimana doa itu bisa merubah takdir. Karena doa tarik menarik dengan takdir. Sementara sedekah menolak jadi benteng. Jadi benteng. Makanya ketika kita santunan, satu keutamannya silaturahmi. Silaturahmi. Yang kedua, rezeki dari Allah melalui jalur kita. Sekali lagi, jadi jangan berhenti santunan. Itu rezeki Allah untuk orang itu, tapi melalui kita. Yang ketiga, apa? Pertolongan Allah datang. Jadi kalau mau dapat pertolongan Allah, santunan. Aku minta tolong. Kalau mau menolong, Allah senantiasa menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Itu. Gak bagus ujungnya ya. Ujungnya gak bagus. Jadi Allah menolong hamba selama hamba itu menolong hambanya. Yang pertama tadi silaturahmi. Kemudian apa lagi? Rezeki dari Allah melalui kita. Yang ketiga dapat pertolongan Allah. Ketahuilah ketika kita menyantuni sesungguhnya kita yang butuh. Kok bisa? Karena ketika kita santunan sebenarnya melembutkan hati kita. Melembutkan hati kita. Jadi kalau ada yang mau dilembutkan hatinya lakukan dua hal. Santunan dan ziarah kubur. Ziarah kubur melembutkan hati. Orang yang suka emosian, marahan, datang ke ziarah kubur pasti melembutkan hati. Kemudian pahala yang berlipat ganda kalau santunan. Apalagi dosa diampuni. Apalagi jariah. Karena santunan itu menambah kebaikan, menambah kebaikan, menambah kebaikan. Dan yang kedelapan adalah pintu surga terbuka. Masya Allah. Terima kasih Ustadz Maulana. Jadi sedekah ya. Insya Allah mudah-mudahan jadi benteng ya Ustadz ya. Baik, sekarang kita akan melihat dulu Fiti tentang sedekah subuh di Madinah. Ini dia. Masya Allah, sedekah di Madinah. Masya Allah ya Ustaz Syam. Tempatnya berkah, amalnya berkah, waktunya berkah. Iya Masya Allah. Tapi ada pertanyaan begini Ustaz Syam ya. Kalau kita sedekah itu katanya bisa mengubah takdir 1 hari atau 24 jam. Itu dengan katanya sedekah subuh itu lebih luar biasa Ustaz. Dan ada juga yang bilang katanya sedekah makanan itu juga bagus banget. Boleh silakan Ustaz jelaskan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mas Dude, tabe guruku Habib Muhammad, Ustaz Maulana serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Al-Maun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah
Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din. Fadhalika alladhi yadu'ul yatim. Wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin. الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Allahumma rahamna bil Quran. Bahkan dalam surah ini disebut sebagai pendusta agama orang yang tidak memberikan makan kepada orang miskin. Subhanallah, padahal dia dalam keadaan mampu, dia tidak miskin, dia punya makanan yang berlebih, lalu dia tidak bersedekah makanan, saking pentingnya sedekah makanan. Jadi subhanallah, bahkan Nabi SAW juga mengingatkan, la yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman seseorang jikalau dia dalam keadaan kekenyangan sedangkan ada tetangganya yang masih kelaparan. Jadi tolak ukur keimanan bisa jadi dari sedekah makanan itu sendiri. Karena Nabi SAW memperingatkan orang yang beriman mengaku berikrar beriman tapi ternyata tetangganya kelaparan sementara dia tidur dalam keadaan kenyang. Subhanallah. Dan Nabi SAW juga senantiasa bersedekah makanan. Bahkan ada satu Nabi yang diceritakan kisahnya di dalam Al-Quran dikarenakan sedekah makanannya, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Hal ataka hadithu dhaif Ibrahim. Belum sampaikah kepada kalian tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, yang mana kisah di sini adalah kisah tentang beliau suka ngasih makan. Ketika ada tamu yang datang, beliau mempersiapkan makanan dengan sebaik-baiknya. Jadi kalau ditanyakan apakah sedekah makanan ini adalah sesuatu yang bisa untuk menolak takdir buruk dalam sehari, jangankan sehari, bahkan bisa lebih daripada itu. Kenapa? Bahkan 40 hari, subhanallah. Dan makanan ini adalah sesuatu yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena setelah seseorang kenyang, apalagi dia orang beriman, maka makanan tersebut disebabkan karena makannya itu dia bisa rajin beribadah atau tambah kuat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kemarin bulan puasa gitu ya, ada sahur on the road misalnya, selama dia tidak memberikan kerusuhan atau apapun itu, dia kasih keamanan di waktu sahur, kasih nyaman makanan, subhanallah, maka ini adalah sedekah yang sangat bagus sekali. Bahkan didoakan para malaikat. Masya Allah, ya Allah, sedekah Allahumma makanan a'ti, ya Allah kasihlah ganti kepada munfiqan khalafa, orang yang ngeluarin hartanya di pagi hari itu ganti gitu. Allah, dan jadi kasih bangkrut orang yang pelit di pagi hari. semoga kita orang-orang yang selalu kasih sedekah makanan ya Ustaz. Amin, ya. amin, amin, amin. Terima kasih Mau nggak, Ustaz. Dude? Yes. Dan jamaah yang di rumah, kalau memberi makan orang kan makanan itu berada dalam perut orang kan 40 hari. Oh, baru diolah. 40 hari baru berganti lagi. Makanya kalau orang makan makanan haram, 40 hari doanya tidak dijabah. Dan orang yang bersedekah makanan 40 hari. Jadi selama dia sholat 40 hari orang yang kita kasih makan, kita dapat Masya pahalanya. Allah. Ya ibadah kita dapat pahala. Jadi besar sekali pahala Besar orang ngasih sekali. sedekah makanan. Masya Allah. Terima kasih Ustaz Maulana, Ustaz Syam, terima kasih banyak. Jamaah, setelah ini kita akan terus membahas tema yang luar biasa, yaitu stop mengeluh, ayo ubah takdir. Tetap di Islam itu indah. Jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillah.